Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai validasi ide yang telah kami buat, yaitu tentang barbershop online untuk dipresentasikan hari ini. Baik, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya pribadi dan teman saya terlebih dahulu. Saya sendiri dengan Muhammad Alvin Al-Ghifari, lalu di samping saya ada Wira Satria Mandala, dan di bawahnya ada Pranita Pramudia, lalu di sampingnya lagi ada Irma Rahayu. Untuk mengefisienkan waktu, mari kita mulai ke pembahasan. Untuk permasalahan, teman-teman semua, permasalahan yang ingin kami selesaikan di sini yaitu menciptakan produk atau sistem teknologi informasi mengenai barbershop gitu. Jadi konsepnya barbershop online. Nah, untuk itu tujuan dari permasalahan yang ingin kami selesaikan yang pertama itu ada efisiensi waktu. Maksudnya efisiensi waktu di sini adalah kita kan di sini bikin produk ya, produk aplikasi mengenai barbershop itu. Nah, tujuannya itu untuk membantu menghemat waktu gitu bagi individu, bagi teman-teman yang ingin potong rambut. Jadi dengan adanya produk ini tuh kalian lebih tahu informasi waktunya gitu, lebih tepat. Produknya juga dapat memberikan panduan langkah demi langkah yang mudah diikuti untuk mencukur rambut. Jadi lebih efisien untuk waktunya. Lalu kemudahan penggunaannya. Nah, produk ini tuh dirancang dengan antarmuka pengguna yang intuitif dan panduan yang jelas gitu. Jadi mudah digunakan oleh siapa saja, termasuk pelanggan yang tidak memiliki pengalaman mencukur rambut sebelumnya gitu. Tapi kan ya pasti semua juga pernah kan potong rambut, gak mungkin enggak. Jadi produk ini tuh lebih ke dirancang untuk kemudahan penggunanya gitu. Lalu potensi untuk menciptakan gaya rambut baru. Nah, bagi teman-teman yang mungkin sulit atau bosen gitu dengan potongan rambut yang itu-itu aja. Nah, dengan produk ini tuh kalian dapat melihat potensi individu kalian gitu untuk menciptakan gaya rambut yang unik atau kreatif gitu. Dengan sistem teknologi ini, informasi yang ada di dalam produk ini dapat menyediakan opsi potongan rambut gitu. Jadi kalian tuh bisa nentuin dulu, bisa lihat dulu model yang lain gitu. Lalu untuk selanjutnya biaya yang lebih rendah. Nah, dengan menggunakan produk ini tuh kami merancang supaya individu dapat menghemat biaya yang biasanya dikeluarkan untuk potong rambut di barbershop gitu. Jadi kami tuh semaksimal mungkin pengennya membuat aplikasi ini tuh, produk ini tuh biayanya lebih rendah lah daripada biasanya, lebih efisien, lebih unggul, lebih enak. Lalu berikutnya dukungan komunitas dan konsultasi. Nah, produk ini juga dapat memiliki fitur yang memungkinkan penggunanya untuk terhubung dengan komunitas online atau profesional potong rambut untuk mendapatkan saran dan konsultasi tambahan. Bagi teman-teman yang merasa pengen konsultasi itu atau seneng nih potong rambut atau seneng nih lihat potongan model baru rambut gitu, kalian bisa dapat dukungan gitu dari komunitas atau dari profesional gitu. Kalian bisa dapetin itu. Next, permasalahan yang harus diselesaikan atau alasan produk tersebut harus diciptakan oleh kami. Permasalahannya yaitu intinya ingin diselesaikan dan alasan mengapa produk barbershop online tersebut perlu diciptakan, yaitu yang pertama itu keterbatasan waktu. Maksudnya apa? Nah, keterbatasan waktu ini kan banyak tuh individu jika waktunya padat atau mengalami keterbatasan waktu dalam kehidupan sehari-harinya kan pasti bingung ya, kayak susah bagi waktu gitu buat potong rambut. Nah, dengan
produk yang kami ingin buat ini, kami ingin mengefisienkan waktu. Jadi ada tugasnya gitu. Sekarang kita mau potong rambut, kita tinggal pesen lewat online gitu. Jadi gak perlu, jika ingin mencukur rambut kapanpun mereka mau, gak perlu nyesuaiin jadwalnya dengan salon atau menunggu giliran gitu, gak usah ngantri. Jadi lebih enak aja, waktunya efisien. Lalu yang kedua, kesenangan dan kenyamanan. Nah, beberapa orang mungkin pernah merasa tidak nyaman nih, atau tidak suka pergi ke salon atau tempat potong rambut karena alasan pribadi, kayak rasa malu lah, atau ketidaknyamanan sosial lah. Dengan produk barbershop online ini, kami membuat agar individu dapat merasakan kenyamanan dan privasi saat mencukur rambut sendiri gitu di lingkungan yang mereka pilih. Misalnya individu mau potong rambut di rumah bisa, boleh. Jadi ini tuh memberikan kebebasan dan pengalaman yang lebih positif dalam merawat tampilan diri sendiri gitu loh. Oke. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Selanjutnya, yang nomor 3 ada penghematan biaya. Potongan rambut di salon atau tempat potong rambut seringkali memerlukan biaya yang cukup besar, terutama jika harus dilakukan secara rutin. Dengan produk barbershop online, individu dapat menghemat biaya jangka panjang dengan melakukan potongan rambut sendiri. Mereka tidak perlu membayar jasa potong rambut profesional setiap kali mereka ingin mencukur rambut. Yang keempat, ada fleksibilitas dan kreativitas. Dalam lingkungan barbershop online, individu memiliki kebebasan untuk bereksperimen dengan gaya rambut dan menciptakan tampilan yang sesuai dengan keinginan mereka. Mereka dapat mengubah gaya rambut mereka tanpa harus mengandalkan potongan rambut yang umum di salon. Ini memberikan peluang untuk mengekspresikan kreativitas dan kepribadian mereka melalui penampilan rambut. Yang kelima, ada aksesibilitas dan kesetaraan. Produk barbershop online ini dapat memberikan aksesibilitas yang lebih besar kepada individu yang tinggal di daerah terpencil atau tidak memiliki akses mudah ke salon atau tempat potong rambut. Ini juga memberikan kesetaraan bagi mereka yang mungkin menghadapi hambatan fisik atau mobilitas dalam mencapai salon tradisional. Dengan adanya produk ini, individu dari berbagai latar belakang dan lokasi dapat dengan mudah mencukur rambut dengan cara yang nyaman dan terjangkau. Selanjutnya, ada 3 contoh produk sistem teknologi informasi tersebut yang serupa di pasaran beserta kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama, ada Boxy, adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk mencari, memilih, dan memesan janji temu dengan penata rambut dan salon. Pengguna dapat melihat jadwal penata rambut, menentukan waktu yang diinginkan, dan menerima konfirmasi langsung melalui aplikasi. Yang kedua, ada Stylist, adalah aplikasi yang menyediakan layanan pemesanan online untuk penata rambut, salon, dan profesional kecantikan. Pengguna dapat mencari penata rambut terdekat, melihat profil mereka, dan memesan janji temu langsung melalui aplikasi. Yang ketiga, ada Square, adalah aplikasi berbasis pemesanan yang menyediakan layanan potong rambut dan perawatan pria. Pengguna dapat mencari salon atau penata rambut terdekat, melihat jadwal ketersediaan mereka, dan memesan janji temu dengan mudah melalui aplikasi. Ada juga kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk serupa. Dalam aplikasi barbershop online ini, pengguna dapat mengakses informasi tentang seluruh barbershop yang tersedia di seluruh Sumedang. Pengguna dapat melihat daftar barbershop, alamat, nomor kontak, serta ulasan dan rating dari pelanggan sebelumnya. Pengguna juga dapat melakukan pemesanan tiket antri secara online untuk menghindari antrian yang panjang dan menjamin waktu potong rambut yang lebih efisien. Selain itu, aplikasi tersebut juga menyediakan opsi layanan home service, di mana pengguna dapat memesan tukang cukur untuk datang ke rumah mereka. Fitur ini memberikan kemudahan dan kenyamanan ekstra bagi pengguna yang tidak dapat atau tidak ingin pergi ke barbershop. Dengan adanya aplikasi barbershop online ini, menyediakan solusi lengkap untuk memenuhi kebutuhan perawatan rambut pengguna di Sumedang. Baik, yang selanjutnya adalah yang akan menggunakan produk tersebut, yaitu yang pertama, gender. Aplikasi ini dapat digunakan oleh pengguna yang bergender laki-laki dengan minimal 15 tahun sampai dewasa. Yang kedua, usia. Aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna dari berbagai rentang usia, meskipun minimal usia yang diizinkan adalah 15 tahun hingga dewasa.
Aplikasi ini dapat digunakan oleh remaja, dewasa muda, dan orang dewasa yang lebih tua. Yang ketiga, lingkungan. Aplikasi ini dapat menjangkau pengguna di berbagai lingkungan, baik itu di kota, pedesaan, atau daerah perkotaan. Dengan adanya pilihan barbershop yang tersebar di berbagai lokasi, pengguna dapat dengan mudah menemukan barbershop terdekat yang sesuai dengan lokasi mereka. Yang terakhir adalah organisasi. Aplikasi ini dapat berkolaborasi dengan berbagai organisasi, termasuk salon, barbershop, penyedia layanan kecantikan, atau asosiasi industri terkait. Hal ini memungkinkan pengguna untuk menikmati pilihan yang lebih luas, informasi terkini, dan kemudahan dalam mencari dan memesan layanan potong rambut. Yang selanjutnya adalah referensi daftar bacaan pustaka. Nah, ini adalah referensi yang kelompok kami dapatkan. Kemudian ke tabel Kevin Board. Pada masalah yang pertama, yaitu adanya rasa malas untuk memotong rambut. Customer-nya, pelanggan laki-laki minimal usia dari 15 tahun hingga dewasa. Kemudian asumsi dari masalah pertama, yaitu minatnya berkurang setengah disebabkan oleh malas mengantri. Kemudian pada masalah pertama ini, kami melakukan wawancara. Nah, jika emang benar masalah ini benar adanya, maka wawancara ini sukses jika 60% narasumber menyatakan masalah ini valid. Kemudian result and decision. Nah, masalah ini itu emang benar adanya atau emang valid gitu. Kemudian learning. Orang-orang seringkali merasa malas dikarenakan antrian yang sangat panjang. Kemudian pada masalah yang kedua, di mana masalahnya yaitu karena cuaca yang buruk atau sering hujan membuat setiap orang malas untuk memotong rambut. Kemudian customer-nya itu ya sama, yaitu pelanggan laki-laki minimal usia dari 15 tahun hingga dewasa. Kemudian asumsi dari masalah yang kedua yaitu masyarakat tertentu yang memiliki minat terhadap aplikasi barbershop online. Kemudian solusinya dari masalah yang kedua, dengan adanya aplikasi ini memudahkan orang untuk memotong rambut di rumahnya dengan menggunakan layanan home service. Nah, pada masalah yang kedua ini kami menggunakan Google Form. Nah, jika Google Form ini sukses, maka 80% responden menyatakan masalah ini memang benar adanya atau valid. Kemudian result and decision menyatakan valid, di mana Google Form ini sukses, 80% responden menyatakan masalah ini benar adanya. Kemudian learning, karena kemajuan teknologi yang semakin pesat, barbershop online ini merupakan sarana yang tepat untuk mengatasi masalah ini dan juga mempermudah orang dalam hal memotong rambut. Kemudian rekapitulasi data yang dihasilkan. Ini merupakan hasil wawancara dari masalah yang pertama. Kemudian ini list asumsi yang kedua, ini menggunakan Google Form untuk masalah yang kedua. Yang keempat yaitu solusi yang pasti yang diinginkan atau dibutuhkan. Dengan adanya aplikasi ini, pengguna dapat dengan mudah mencari seluruh alur informasi barbershop yang ada di daerah Sumedang dan juga dapat memesan tiket antri, bisa mengatur janji temu menggunakan layanan home service dengan transport secara praktis dan tanpa harus mengantri. Yang kelima, kategori segmen customer atau pengguna yang pasti akan menggunakannya. Pengguna yang akan menggunakannya yaitu pengguna yang memiliki jadwal padat, contohnya seperti pekerja kantoran, kemudian penggunaan teknologi, generasi milenial dan generasi Z, dan juga masyarakat yang ada di perkotaan.